wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kita sekarang ada di rumah Ustadz Syafiq Alhamdulillah. Al Ciputat. Ya. Ciputat. Sama di sini ada juga Bang Abdurrahman. Al Garut. Al Garuti. Al Garuti. Nah, di sini katanya Ustadz Syafiq sama Bang Abdurrahman ini mau nyampein pengalaman-pengalamannya masing-masing. Apa tuh? Pengalaman apa nih, Ustaz? Nah, oh ya, ini ada kasus juga sebelumnya nih yang lagi viral tentang Lukman yang punya konten bantu-bantu UMKM tuh di Instagram. Lukman Sardi. Nggak tahu dah, lupa namanya Lukman siapa. Jadi Bang Lukman ini orang yang di KDRT-in sama istrinya. Dia salah tuh milih jodoh tuh. Bukan suaminya yang KDRT. Balik ini istrinya. Jadi istrinya kayaknya punya penyakit apa mental gitu yang bisa membalikan fakta, manipulasi orang-orang gitu yang diceritain masalahnya dia. Padahal di situ yang salah bukan Bang Lukman ya, tapi istrinya. Jadi dia itu seorang istri yang pernah nikah sebelumnya. Nah, di kasus sebelumnya dia juga bikin masalah, kayak selingkuh. Terus di rumahnya dia juga males. Mandi aja tuh kata Bang Lukman. Kalau lagi males 4 hari kagak mandi. Wah lah, kayak itu kata Bang Lukman tuh. Nah, sampai ngaruh ke Bang Lukman, dia pernah jadi males juga tuh, ngerasain. Dan ujung-ujungnya Bang Lukman jadi kena depresi juga, penyakit mental depresi. Mumpung saya ingat ya, kan saya bilang kalau YPS itu jarang mandi ya, bisa 3-4 harian, apalagi kalau sedang kedatangan tamu gitu ya, dia biasanya nunggu tamunya selesai dulu baru mandi gitu ya. Jadi bayangkan aja, kadang amis gitu baunya ya, bukan kadang, sering juga sih. Kemudian saya ingat ya, dulu ketika saya anxiety cukup parah, kemudian minum obat yang mana antidepresannya itu bikin ngantuk, bikin lemes ya. Kemudian suatu hari saya itu merasa diri saya itu aneh, malas mandi, malas ngapa-ngapain, cuci piring, malas, pokoknya malasnya itu luar biasa berat gitu ya. Nggak pernah saya alami seumur hidup ini. Kemudian saya ngomong ke psikiaternya tuh, dok kenapa ya kok saya itu merasa malas banget ya, mau ngapa-ngapain malas. Dokternya langsung bilang, oh iya itu ciri-ciri depresi. Langsung lah saya dikasih obat untuk depresi itu tadi. Jadi menurut psikiaternya itu wajar ketika anxiety biasanya merembetnya ke depresi kalau sudah berlarut-larut itu anxiety-nya. Jadi semacam efek sampingnya anxiety itu nanti depresi. Akhirnya pertama-tama Bang Lukman diemin masalah ini sampai dia udah berumah tangga itu 9 tahun, terus hampir mendekati udah nggak kuatnya itu 8 bulan kemudian, 8 bulan terakhir itu Bang Lukman sebenarnya awalnya udah pengen cerai tapi ditahan dulu, nggak diumbar. Tapi gara-gara istrinya udah koar-koar di medsos, terus jadinya followernya Bang Lukman itu nyalain Bang Lukman, padahal kagak salah Bang Lukman, jadi dibongkar semuanya. Katanya Bang Lukman itu dilarang masuk ke rumah gara-gara istrinya yang ngelarang, terus manggil security buat ngusir Bang Lukman, padahal itu rumah ngontrak yang bayar sewa Bang Lukman semua, usahanya Bang Lukman sendiri. Terus disangkanya Bang Lukman itu nelantarin istrinya, nggak ngurus istrinya, padahal ya istrinya yang ngebangkang, nggak mau bantu kontribusi apa-apa ke Bang Lukman, bantu kontennya kek atau bagian kerjaan yang Bang Lukman kerjain, usahanya tuh kayak fotografer. Itu istrinya nggak pernah mau kontribusi, cuman scroll Instagram aja katanya. Nah, hasil Bang Lukman itu nyesel lah, ya, akhirnya diceraiin. Cerai secara baik-baik tuh, tapi istrinya di keluar-keluarnya dibilangnya dicerainya nggak baik-baik. Ya itulah kesimpulannya, dia salah milih jodoh. Nah di sini kita mau tanya dah, gimana trik dan tipsnya dari Bang Abdurrahman cara milih jodoh yang benar nih. Soalnya Bang Abdurrahman katanya dapat istri yang masih muda, orang pesantren loh. Orang muda, orang pesantren solehah. Wah, Allah, gimana caranya tuh, kita pengen dengar dari Bang Lukman. Terlalu panjang tadi. Aduh. Kalau menurut saya ya bener sih, disebut salah milih jodoh. Ya namanya jodoh kan kita nggak ada yang tahu ya, itu emang udah Allah yang ngatur jodoh. Tapi kan gimana juga tetap dari awalnya kan istri juga kan tetap harus nurut ke suami. Nah salahnya mungkin dari Bang Lukmannya tersebut dari awalnya itu tidak
Check and recheck. Iya, tidak check and recheck lah, tidak cross check terlebih dahulu. Kalau bahasa sekarang kan bibit, bebet, bobot dan brobotnya mungkin. Nasabnya tuh ya. Nah, nasabnya. Lihat dulu, cek ke atas-atasnya, apakah dia memiliki penyakit kah, atau dia memiliki gangguan atau gimana, kan kita nggak ada yang tahu. Itu makanya ya Bang Roman, kalau mau nikah itu harus cek kesehatan dulu ya. Nah, cek kesehatan dulu. Bener. Mungkin Kalau itu sekarang, kelewat. kan, iya, kalau sekarang kan semua kalau mau nikah kan ada cek kesehatan dulu. Sampai cek HIV juga sekarang kan harus. Beda zaman dulu, mungkin dia sebelumnya nggak ngecek atau gimana, kurang tahu ya, Allahu alam. Seperti itu. Jadi ya kesimpulannya sih, disebut salah enggak, disebut nggak salah juga enggak. Cuman ya kasihan juga sih sebenarnya kalau begitu, kena limpahan terus dari siapa-siapa ke dia terus tuh, ke Bang Lukman. Ya. Jadi kira-kira Bang Rahman tips and trick Bang Rahman nih dapetin Pengalaman, Nah, Bang itu Rahman. gimana? Kan berarti Allah kasih takdir, selain daripada takdir itu kan usaha juga nih. Usaha ikhtiar kita. Nah, ikhtiar Bang Rahman tuh gimana nih buat check and recheck? Apakah melalui siapa, atau ada orang yang terpercaya, atau gimana tuh buat kenalin atau gimana? Saya dulu ya, saya nih kalau pengalaman saya dari Garut lah, dari kampung datang ke sini. Gatel loh. Woi, Garut. Garut. Oh, kan kirain ya. Datang ke Jakarta, datang ke sini lah. Udah bertahun-tahun saya pacaran di mana-mana. Ya memang disebut bukan jodoh. Udah sampai 3 kali saya gagal mau nikah. Udah niat banget. Satu kali lagi udah piring nih. Makanya itu. Di sini aja udah 3 kali. Udah niat, yaudah gini mau nikah. Yaudah mau nikah, pas mau bener-bener fokusnya, ternyata dia balik lagi sama mantannya. Memang intinya sih Belum jodoh. iya, belum jodoh, dan saya salah juga karena saya tidak melihat dari sebelumnya. Mungkin kalau sekarang sampai saya pun sendiri yang terakhir sebelum saya nikah sekarang itu malah udah lamaran saya. Udah ngasih cincin, udah ngasih uang. Mungkin surat lamaran itu. Lamaran kerja itu mah buju buset. Lah kerja itu bukan buat nikah. Iya. Nah, udah buat lamaran, sudah datang, orang tua datang, udah bertemu nih, kita udah datang, pesangkrok lah ngomongnya lah. Udah ngobrol, ketemu, udah ngasih cincin, ngasih uang, udah fix lah, ini udah jadi nih, saya udah seneng nih. Karena ya memang saya resep gitu, saya demen. Nah udahlah, itu di kampung tuh, bukan di sini. Nah pas selesai itu kan saya balik lagi ke sini nih, saya kerja soalnya. Nah pas orang tua mau ke sana lagi, mau nentuin tanggal hari buat nikah, ternyata dibatalin ya, karena dia balikan lagi sama mantannya. Sungguh terlalu. Makanya aduh kacau kayak gitu. Memang salah saya juga awalnya. Saya nggak dapat rekomendasian sebenarnya dari uak saya. Uak saya kan ya punya pesantren lah, yang memiliki pesantren. Saya nggak nanya-nanya bibit bebet bobotnya. Dan sampai yang sekarang pun ya alhamdulillah jodohnya ya rekomendasian dari uak saya. Oh, berarti ada orang yang terpercaya nih. Yang kita terpercaya, yang mempercayai. Ya udah, saya bilang lah, uak saya nanya, "Man udah nikah belum? Kapan mau nikah? Belum ada jodohnya." Ya udah. Weh, kawin, udah lagi. Udah lagi. Nikah berarti ya. Nikah. Nah, pas mau ini ditawarin, "Kamu mau nggak sama ini?" Ya saya mah sebenarnya sama siapa aja Wak, asal ya referensian, rekomendasian dari Wak. Karena mungkin sebelumnya gagal dengan pilihan sendiri. Iya, dengan pilihan sendiri sampai 4 kali gagal itu. Dengan pilihan sendiri. Akhirnya mempercayakanlah kepada orang yang ahlinya lah, agama ya. Benar. Ya udahlah, ketemu, alhamdulillah tuh jodoh lah. Memang jodoh bener sih, disebut jodoh emang Allah yang nentuin. Nah makanya kembali lagi ke Lukman tersebut, mungkin dari Lukman tersebut tidak dapat referensian atau dia belum memahami bibit bebet bobotnya ke dalamnya.
Tapi kayaknya mah dia ini itu beda. beda. Bukan dalam yang lain nih. Oh, Dia iya. dalam dari nasabnya ke atas. Gitu. Tapi dia kan pertama emang bukan orang Islam ya. Dia nggak tahu ya anjuran-anjuran dari agama. Cuman bagusnya yang bisa dinilai baiknya tuh kayaknya dia udah tahu kalau minusnya istrinya itu kayak gitu. Karena dari tapi nggak tahu dia tahunya ini setelah udah disakitin sama istrinya atau sebelum nikah dia udah tahu. Tapi dia terima, dia tetap sabar, ditutupin itu nggak dibongkar. Tapi ketika istrinya yang udah bongkar duluan lah, ya dia harus ini juga lah ngasih sudut dari dianya biar orang itu nggak sebelah pihak dengernya. Berarti itu kayak kotoran ayam rasa coklat gitu. Salahnya Lukmannya tuh nggak keras, nggak tegas. Iya. Bukan keras, maksudnya tegas ya. Seharusnya kan dari awal pun namanya orang suami, kepala keluarga, kita yang nanggung semua dosa-dosa istri sama anak kita nantinya. Kan orang tua udah lepas, jadi kan kita yang nanggung. Makanya kalau dia dari awalnya tegas saja ke istri kita, begini gini, kita akan ketahuan nantinya. Nih seorang perempuan ini istri kita nih tukang bangkang atau tidaknya. Saya tipikal saya begitu. Saya ke istri saya tegas. Saya nggak keras, saya tegas ke istri saya. Saya tegas, nanti bakal ketahuan sifat asli istri kita tuh akan kebuka semuanya. Nih seorang istri akan menerima atau tidak tegasan dari kita. Ngerti nggak maksudnya nih? Kita tegas. Saya pun tegas pun dengan aturan yang saya ajarin ya. Maksudnya ajaran Islam yang saya pernah ngaji lah gitu, dan referensian banyak rekomendasian. Ajaran Islam itu seperti ini. Ya udah saya terapin, saya tegasin ke istri saya begitu. Jadi ketahuan tuh semuanya tuh kebuka. Jadi kan nggak bisa macem-macemnya hal-hal dengan yang ini dilarang loh gitu. Ini jangan ngelawan loh. Seperti itu. Iya. Ya mungkin dia tadi permasalahan pertamanya dia nggak tahu ajaran Islam karena dia bukan orang Islam. Si Lukman si istrinya ini dua-duanya bukan orang Islam. Nah terus tapi kalau orang tuanya anak istrinya ini katanya dia taat ke gereja, cuman ya gitulah nggak bisa ngedidik anak ya berarti walaupun dia taat di agamanya itu anaknya dibiarin aja kayak begitu. Punya penyakit pun kayaknya nggak ketahuan kali kalau anaknya punya penyakit. Nah tapi si Lukmannya ini dari sisi plusnya tadi dia sabar, tetap diurus, disupport, dibiayain, bahkan kalau mau ke psikiater mau dianterin sama si Lukmannya. Ya bahkan karena itu pun Lukman kan tadi jadi kena penyakit mental juga sampai depresi. Tapi yang dijelek-jelekin sama istrinya ini nih ke media, si Lukmannya yang penyakitan. Padahal dia sendiri sebenarnya nggak sadar kalau punya penyakit juga kayaknya tadi tuh. Padahal pas si Lukmannya pernah ke psikiater kata dokter, saya ini beberapa hari terakhir ini katanya jadi rasanya kok males gitu, mau ngapa-ngapain males gitu, mager gitu. Apa ya? Oh itu katanya depresi, dari salah satu ciri-ciri depresi gitu, jadi males ngapa-ngapain karena udah sering ditekan, disalah-salahin kali kan. Mungkin makannya kurang kali itu mah vitaminnya. Vitamin. Ya itulah istrinya Kurang darah. boro-boro kerja kayak kerjaan rumah dikerjain, nggak ngapa-ngapain juga istrinya itu dari istrinya juga. Salahnya di situ. Dia kan yang tadi saya bilang tegasnya itu. Nggak mungkin lah dia, maaf, dia bukan Islam gitu ya. Dia bukan Islam. Kan pastilah agamanya dia mengajarkan dari kitabnya dia lah ya. Dari kitab orang tersebut, pasti kan diajarin lah seorang suami itu harusnya gimana. Iya. Pasti bisa lah mendidik istri itu harus tegasnya. Ini kalau di Matius tuh gimana? Gua tahu. Ya pastinya setiap agama mengajarkan kebaikan. ya. Kebaikan tuh udah Walaupun pasti. kebenaran masing-masing agama punya klaim sendiri. Klaim Oh Islam sendiri. ini paling benar. Ini Iya. masing-masing penganut Kalau pasti bilang. misalnya Lukmannya itu menerapkan seperti itu, misalnya istri malas-malasan, dia tegas aja, dia tegas aja, pasti nggak bakal gitu, pasti nggak akan terjadi hal-hal seperti itu ya. Kan kita juga nggak ada yang mau lah hal-hal seperti itu. Tapi gini Bang Roman, kita itu kan di sudut pandang kita. Orang yang kasarannya nggak punya mental illness ya, atau penyakit mental itu. Mungkin kalau kita ambil sudut pandang dia kan, sebagai suami nih, dia tahu misalkan istrinya itu punya penyakit mental, terus juga mungkin ada ngamuknya atau apa, ada membangkangnya itu, dan nggak bisa dibilangin. Kalau dibilangin mungkin dia ngamuk. Nah itu kan jadi problem juga tuh kira-kira. Ya, sebenarnya bakal jadi problem. Mungkin kesabarannya itu tadi si Lukman itu karena kasihan nih istri gue sakit. Berarti kesabarannya itu karena di satu sisi kasihan itu. Iya sebenarnya dia udah kasihan, tapi dibalasnya air tuba malah si istrinya ini kagak ngehargain boro-boro. Kalau bahasanya
lu gua kasih tai, lu malah gua kasih emas malah ngasih ke gua tai. Iya, Gitu kalau balas. bahasa kasarnya. Mau Udah diurusin gue enakin. apapun katanya nggak diin, apalagi sampai si istrinya ini ketahuan selingkuh, marah tuh. Udah gitu dibalikin si Lukman yang dituduh selingkuh di media, jelek-jelekinnya gitu, padahal kagak. Ada Selingkuh. buktinya. Selingkuh aja bego, mau aja main kayak gitu. Itu udah ketahuan dia katanya penyakit itu. Parahnya emang si Lukman saking sabar itu nggak langsung diumbar, sudah ketahuan itu. Sampai tadi tuh 8 bulan terakhir setelah udah ketahuan selingkuh, makanya dia masih sabar tuh. Akhirnya endingnya karena si Lukman ini udah nggak kuat diminta cerai, terus si istrinya malah bilang Lukman ini nyerainya secara nggak baik-baik, sampai dilaporin ke polisi. Diterima laporannya karena polisinya polwan, sama-sama perempuan. Oh, biasa. Giliran Lukman ngasih penjelasan versi dia sekalian laporan juga, bikin laporan, nggak diterima. Padahal buktinya banyak, yang masalah istrinya itu ngonciin dia nggak boleh pulang. Padahal biaya kontrakan itu semuanya dari dia semua. Sampai dia istrinya nyuruh security buat ngusir Lukmannya, kan kasihan banget. Habis itu yang masalah selingkuh ada bukti-buktinya. Terus masalah ya males sih gitu banyak dah nanti dimunculin. Makanya buat kalian semua di luar sana, kalau nggak tahu cerita sebenarnya seperti apa, nggak usah ikut campur, nggak usah ikut-ikut komen atau apa. Udah itu urusan mereka, keluarga mereka, nggak usah ikut nimbrung, memanas-manasin atau apa. Hanya dia dan Tuhannya dia yang tahu yang sebenarnya itu seperti apa. Kebenarannya itu nggak tahu, jangan sok-sokan pengen nimbrung. Kasihan orang tersebut nantinya udah kena mental, ditekan begini, tekan ini begini, makin ditekan lagi, gila ujung-ujungnya. Untungnya dia masih sadar, terus dia ngalihinnya itu udah aja, gue fokus kerja, apalagi emang karena dia itu ngehargain usahanya itu, maksudnya dalam arti harganya dia buka usaha itu kan dia bidangnya fotografer, itu paling murah daripada saingannya, jadi banyak tuh dapat orderan foto-foto gitu. Udah gitu dia juga sambilan ngumpulin donasi buat bantu-bantu UMKM, jadi full donasinya itu buat bantu UMKM. Waktu itu pernah tuh polisi nuntut si Lukman ini buat ngasih kayak denda lah, sanksi ke istrinya, ngasih sanksinya itu buat ke istrinya berapa gitu. Si Lukman punyanya cuma 10 juta, tapi kata polisi, wah kurang, yang banyak, yang lebih dong. Padahal kondisi Lukman itu ya karena kerjanya waktu itu lagi sepi apa ya, atau emang karena dia murah juga kan, penghasilannya nggak sebanyak yang dipikirin polisi. Mungkin polisi mikirnya itu karena dia sering bantu UMKM, masa buat istrinya sendiri nggak bisa. Padahal bantu UMKM kan juga biayanya besar tuh. Nah situ Lukman udah ngejelasin kalau itu duit dari donasi. Nanti kalau misalkan dipakai buat ngasih ke istrinya itu karena denda tadi, ntar malah jadi kena kasus penggelapan donasi. Kayak Agus ya. Manipulasi kan berarti. Agus PA. Iya makanya, jadi manipulasi banget ini si istrinya, penyakitnya itu bisa mempengaruhi orang. Cuman dari ceritanya Lukman, lama-lama yang ngedukung istrinya ini, kan istrinya tuh suka banget curhat. Akhirnya curhat. Yang dicurhatin kalau kebetulan ketemu sama orang yang psikolog, ketahuan dah anehnya, si istrinya ini ketahuan anehnya. Wah ini kayaknya dia yang diceritain ulang-ulang terus jelek-jelekin Lukman terus. Apalagi Lukman pernah dicurhatin sama istrinya itu, kebiasaan istrinya itu suka ngejelekin ras. Pokoknya yang ras yang dia nggak suka, bencinya terlalu benci, kebangetan benci. Kayak suku dibilangnya pelit nih, orang pelit banget. Tapi kalau orang Sunda baik banget katanya gitu. Kayak gitu. Emang penyakit gitu istrinya itu. Cuman nggak ngerasa, diajak berobat bareng aja sama Lukman, ayo berobat bareng-bareng saya dah biar jelas nih, biar saya nggak cuman vonis dari prasangka saya gitu ya. Aneh nanti kalau gitu, kasihan. Makanya yang tadi saya bilang, ya udah buat kalian nggak usah suka dukung ini, dukung itu, dukung ini, dukung itu. Udah biarin aja, biar dia ngelarin keluarga dia, urusan dia. Kasihan ke Lukmannya. Ya, karena ini media sosial ya, apapun bisa jadi benar, apapun bisa jadi salah. Yang gitu. hitam jadi putih, yang putih jadi hitam. Makanya teman-teman nih yang punya media sosial, coba tabayun dulu, cari tahu mana. Tabayun tuh. Apa tuh tabayun tuh? Apa tuh? Siapa yang tahu? Ini ada komentar yang tahu tabayun ya. Terus lanjut. Tabayun dulu. Tabayun, terus cross check lagi. Dan kita nggak perlu mencari pembenaran atas kasus orang lain gitu. Bener. Cukup
nggak usah menghakimi ya. tahanlah tangan kita untuk menghakimi salah satunya gitu, karena belum tentu nih, kita juga netral di sini ya, belum tentu Lukman yang paling benar, belum tentu juga si istrinya yang paling benar gitu, atau bisa jadi dua-duanya salah kan gitu. Nah, bisa kemungkinan. Tapi ya namanya kayak hakim aja mendengarkan dua belah pihak, jangan kita dengerin satu pihak doang. Iya, harus dua-duanya. Namanya jadi hakim kan penengah. Tapi ngomong-ngomong nih, emang masalah mental health ini atau kesehatan mental ini sekarang lagi marak banget. Benar. Apalagi kalangan Gen Z ya sekarang nih. Apa dikit-dikit bipolar. Tiba-tiba dia menjudge diri dia punya dua kepribadian. Iya. Ada juga yang bilang tiba-tiba broken home. Padahal emak bapaknya cuma berantem aja Berantem gitu. doang. Nah, ini teman-teman nih hati-hati nih. Menurut Bang Roman nih gimana nih kira-kira? Apa tuh? Kenapa sih sekarang Gen Z sekarang ya kasarannya lembek lah gitu? Atau apa karena sebab media sosial, melihat artis-artis banyak yang curhat atau flexing kekayaan, akhirnya dia merasa hidupnya paling susah gitu kan? Ya, menurut Bang Roman gimana pandangannya? Ya, kalau pandangan saya ya benar, pasti ngelihat dari sosial media. Ya mungkin yang dia fansin siapa gitu, misalnya kayak model Raffi Ahmad. Oh enak banget jadi orang kaya atau gimana, gue jadi kayak orang susah terus ini, merasa dirinya tuh direndah terus. Jangan begitu, udah biarin aja orang mah itu mau bagaimana. Kalau situ kalian semua agama Islam, ini agama Islam nih, kita nih agama Islam, udah kita panutin Kanjeng Nabi Muhammad aja. Itu buat panutan kita, Kanjeng Nabi kita tuh seperti apa, sunah-sunahnya Kanjeng Nabi. Dia bener-bener tawadunya, dia merendah dirinya, itu bener-bener. Jangan suka ikutin kayak orang-orang Korea, orang apalah. Oh gitu. Kalau menurut Ustadz Syafiq gimana? Kalau menurut aneh sih, ya fenomena ini memang berkenaan dengan akhlak sih akhirnya kan. Mental ini kan berkenaan dengan akhlak. Kenapa tadi banyak sifat-sifat Nabi yang tidak diikuti? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kopi dong. Kopi aku. Dulu ada Mas. Ya, tuh, Dad. Dari mana? Ini kita habis bikin kopi nih. Oh iya, boleh. Kopi. Kita ngopi dulu deh tuh, ambil ngopi. Siap. Oke, lanjut. Ini roman-romannya lagi wawancara nih. Iya, ini cuman nggak dapat mic ya. Ngopi-ngopi aja ini mah. Ini aja kenceng. Mic masjid mau mic masjid. Wijerek, mesti. Bisa sih nyampe. Nah, lanjut. Gimana tadi? Ya fenomena yang terjadi kan masalah Gen Z terus apa ya pastinya karena kurangnya iman salah satunya kan, terus juga penerapan akhlak dan adab. Salah satunya tadi kata Bang Rohman bilang kan harus mengikuti contoh Nabi, dari mulai tingkah lakunya Nabi, terus respon Nabi ketika dapat masalah. Ya kan, Nabi itu kan kalau dapat masalah, pertama misalkan dengar satu berita buruk yang orang suuzon dan lain sebagainya, itu tabayun dulu, cross check dulu. Yang kedua, ketika beliau tertimpa masalah, dilihat sudut pandangnya, syukur dulu, ya kan? Oh, masih ada yang lebih susah dari saya. Gitu. Oh, masih ada yang lebih membutuhkan dari saya. Bahkan kan Rasul itu kan apa-apa umatnya, apa orang lain. Nah, gitu. Bahkan sampai beliau wafat juga kan umatku gitu. Nah, sifat-sifat ini nih yang sekarang banyak hilang nih di Gen Z. Akhirnya dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit nangis, dikit-dikit goresin tangan tuh pakai cutter terus difoto kan. Merasa Broken dirinya tuh paling home, kesiksa. sakit hati, patah hati, lain sebagainya. Nah, mungkin juga tadi kasus-kasus kayak Lukman yang ini kan banyak sekarang kan, antum melihat misalkan, mohon maaf, Agus Nohen, ya kan? Itu kan awal-awalnya kan orang berpandangan bahwa masa iya orang yang difabel kok bisa melakukan itu, dia aja mau buang air aja harus bersihin sama orang tuanya gitu. Tapi ternyata setelah dicari bukti, kesaksian dan sebagainya, oh ternyata salahnya si Agus gitu, dia sebagai pelaku gitu. Nah, makanya teman-teman hati-hati nih apa yang ada di media sosial,
Itu jangan ditelan mentah-mentah, kudu ada filternya dulu. Nah kayak gini nih, ada filternya nih. Ada filter Nah, nih. jangan langsung Jadi kalau masuk lang semua itu. nah ya Satakmal ya. Iya. Kalau langsung ininya tembakaunya pada masuk semua sama bara-baranya mungkin bisa ya kan. Tidak disaring dulu. Akhirnya jadi penyakit yang lebih parah gitu. Apalagi itu berkaitan dengan hal-hal yang buruk. Nah, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Mungkin gitu saja. Apa ya? Apa dia kurang pendidikan tentang siapa Rasulullah? Jadi banyak yang belum tahu siapa Rasulullah. Jadi kita harusnya menyebarkan kisah-kisah Rasul juga ke per lingkungan apa gimana bahasa sini. Ya, makanya kan dakwah itu kan ya setiap mungkin antum lebih paham. Dakwah itu kan bukan hanya tugas ustaz, Ya. bukan hanya tugas ulama. Temen sama temenannya kan dakwah itu kan mengajak kan. Ya. Misalkan kita punya temen nih, kok dia begini ya, kenapa ya? Ajak ngopi, ngobrol begini ya kan. Mal, ngapa sih Mal? Kayaknya misalkan gitu kayak lagi puyeng amat nggak punya duit bang gitu. Oh ini ada nih Mal, udah ngopi bareng. Atau misalkan nggak bisa ngasih duit, ini ngopi aja dulu. Ini ada apa bareng. nih? Kan minimal dia cerita, punya solusi. Jangan apa-apa dipendem, di posting di medsos apa-apa. Ya, langsung berantem. Nah itu banyak itu kemadorotannya gitu ya. Seth. Oh, berarti kita harusnya datang ke orang yang paham juga ya. Iya. Kalau diposting di medsos, soalnya komentatornya bisa siapa aja, yang asal-asal ngasih solusi tapi belum tentu betul. Iya. Apalagi kan figur-figur kita ini kan kalau dulu kan mungkin tuntunan kita Rasulullah. Iya. Kalau sekarang ustadz-ustadz aja banyak yang dijelekan, misalkan guru-guru. Nah ini dia nih bahaya nih, idza usdal amru ila ghairi ahli fantazir sa'ah kan. Ah, Kalau ada sesuatu juga kita ya, cerita satu satu masalah, satu amar perbuatan ya kan, itu kita ceritain sama orang yang salah, fantazir saat tunggu waktu kehancurannya, kita juga yang akan hancur gitu. Makanya perlu punya teman yang bisa mengarahkan kepada kebaikan, ud'u ila sabili rabbik, yang bisa menunjukkan teman-teman nih ke jalan Allah, ke jalan yang lurus gitu. Jangan ceritanya sama yang nggak benar juga. Misalkan gini, gue lagi putus cinta nih sama cewek gue, Galau nih ceritanya. galau banget gue nih, galau parah nih ya kan. Mal ya? Terus ceritanya sama temen yang lagi minum Homer. Nah udah tenang aja nih, enakin dulu nih minum. Nah itu tarik ikut nomor. tarik akhirnya. Nah kayak gitu teman-teman yang memperparah keadaan. Pertama cerita di ruang yang salah, di orang yang salah, di waktu yang salah. Iya. Makanya kudu punya prinsip teman-teman. Ya salah satunya dengan iman. Gitu mungkin Sat ya. Ya kan Bang Akmal juga anak muda nih ya kan, termasuk Gen Z juga nih. Gen Z. Kita juga orang ngerti nih Gen Z apa nih. Nah, taunya Genjer. Genjer tahu Genjer. Nah, Ya. Gen Z gimana sih Bang Akmal nih kalau mau milih calon istri? Kira-kira apa nih yang Bang Akmal utamakan? Apa sih yang Bang Akmal lihat dari ini? Apakah cantiknya kah? Apakah agamanya kah? Apa tuh kira-kira? Wah iya. Bismillah. Alhamdulillah ya. Kalau Insya Allah. Ustaz Akmal. Mungkin karena Rasulullah lebih menganjurkan Salam. mencari wanita itu yang baik agamanya gitu. Jadi Mang Rohman mungkin lebih ke Ustaz Rohman ya. Jadi lebih ke kita melihat karakteristik dalam beragamanya aja dulu sih. Yang paling utama itu menurut saya gitu kan. Jadi karena mungkin banyak orang yang terlena gitu, baik itu dari kecantikan, dari kecantikan maupun itu nasab gitu kan. Oh ini keturunan ini keturunan ini gitu. Tapi kan nyatanya rumah tangganya nggak klop gitu. Ujung-ujungnya kayak kok jadi begini gitu kan. Berarti kan kita harus mencari lebih ke yang paling afdolnya tuh apa? yang tuh? lebih afdol Utama. itu kan kita itu melihat kriteria di dalam beragama itu bagaimana gitu, akhlaknya itu baik apa enggak. Terus gitu. kita bisa ngelihat itu cewek akhlaknya baik dari mana tuh Bang Akmal tuh? Mungkin dari pendekatan ya. Nah, Dari pendekatan, dari kita itu ngelihat
dari latar belakangnya gitu kan. Atau tanya dari orang tuanya, tetangganya gitu. Melihat dari lingkungannya juga yang dekat dari sama dia. lingkungan. Mungkin kalau dia biasanya apa ngelihat dari lingkungan kayak teman-temannya, kita bisa menanyakan ke teman-temannya juga, atau kita ngelihat teman-temannya itu bagaimana sih ketika dia ngumpul itu gitu kan, ketika dia bersama teman-temannya atau bersama keluarganya, kita bisa melihat. Untuk menurut saya kalau misalkan mau mencari jodoh seperti itu gitu. Jadi lebih ke ngelihat karakternya gitu, supaya emang kita ketika kita melihat atau sedang mencari jodoh gitu, melihat dengan karakternya, akhlaknya gitu, atau yang selalu disampaikan gitu, yang paling dijunjung tinggi itu agamanya, supaya kita nggak apa ya bahasanya tuh kayak takut atau menyesal di akhir gitu. Di akhir kayak menyesal kok gini ya gitu, setelah menikah kok gini, beda banget Padahal gitu. cantik banget nih orang Iya ini. gitu Sa. Gitu. Ada kata penyesalan lah di akhirnya. Yang paling aman itu ya berarti Yang dari paling agama. aman. Tapi Ustaz ya, memang ada tuh dalam satu ayat ini memang sebagai kita juga nih, sebagai pencari jodoh juga nih, ada satu udah iya kan Udah, bisa nambah. Bener. Satu aja kan. Ini jangan sampai di share ke istrinya. Iya. Jangan. Ya kan? Jangan sampai bocor. Terkadang memang jodoh itu juga cerminan diri Ustaz ya. Ya, Sampai ada satu ayat yang berkata auzubillahi minasyaitonir rajim, al-khabithatu lil-khabithin wal khabithuna lil-khabithat. Orang-orang yang keji, orang-orang yang punya banyak dosa, laki-laki yang buruk akan dipertemukan dengan perempuan yang buruk. Begitu juga perempuan yang buruk juga akan dipertemukan dengan laki-laki yang buruk. Itu sebaliknya, wat-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Itu laki-laki at-thayyibatu, perempuan yang baik akan dipertemukan dengan laki-laki yang baik. Begitu juga sebaliknya gitu ya, teman-teman. Makanya teman-teman nih kalau pengen dapat perempuan yang baik agamanya, salah satunya ya kalian juga harus baik agamanya. Mungkin Jadi gitu. sebelum mencari kita harus menjadi, harus mengaca ya kan. introspeksi gitu. Kalau Muhasabah diri dulu. Meskipun kalau misalnya iya. dari seorang cowok tersebut nggak bener nih Iya. kelakuannya, mungkin Allah ngasih hidayah dapat istri yang soleha, dari istri tersebut bisa mendidik suaminya tersebut biar mengikuti ke jalurnya yang lurus. Contohnya kayak ini Siti Asiyah yang istrinya Firaun. Istrinya Firaun. Itu mah kan kalau istrinya Firaun memang istrinya udah pasti jaminan jaminan surga karena dia emang taat ke Gusti Allah. Nah, kalau dari Firaunnya memang bebel aja dianya, namanya Firaun, Ngaku Tuhan. ngaku Tuhan. Nah, kalau yang kayak contoh lah, saya pribadi sendiri, saya akuin saya dulunya bagaimana lah, nggak bener lah, saya akuin dulunya sebelum inilah Nikah. saya dapat istri pesantrenan, alhamdulillahnya tuh. Nah, Allah ngasih hidayah lah. Kalau bahasa kita mah, nih lo gue kasih istri bener nih, biar ngedidik lu jalur lurus. Alhamdulillah, normal jalur lurus lagi, alhamdulillah. Saya malu seperti itu. Iya, siratal mustaqim. Woi, jalur lurus, jalan. Makanya beliau kalau naik motor nggak mau ngeliat ke kanan kiri. Jalanan belok lu lurusnya terus. Aduh, nggak boleh. diikutin caranya teman-teman. Tapi memang jodoh itu kan salah satunya bukan hanya di dunia ya Ustaz ya. Ya. Jodoh itu ya mungkin aja kalian berjodoh menikah di dunia, belum tentu nanti jodoh juga di akhirat. Makanya jodoh itu ya Bener. di dunia wal akhirah kita yang inginkan. Ya, mungkin salah satunya Firaun tadi. Mungkin dia berjodoh di dunia, Ya, di akhiratnya enggak. Kan harapan kita jodoh di dunia, jodoh di akhirat juga. sama kisah Kanjeng Nabi Lut, gimana yang kaum gay, kaum homo ya, istrinya Kanjeng Nabi Lut seperti gimana? Ya, jodoh di dunia ya tidak jodoh di akhirat. Iya, jadi bisa jadi yang baik si laki-lakinya, bisa juga perempuannya. Tapi di situ sebagai posisi kita yang baik atau yang di posisi orang yang solehnya, kita harus sabar menerima takdirnya itu.
Nah kalau istri kita nih yang nggak bener nih, kita bener bahasanya ya misalnya, ya kita didik istri kita biar ngikut jalur bener, jangan yang aneh-aneh. Gitu. Kalau jodohnya seperti itu, tapi kan kita berharap sebagai seorang ini, bukan gue ya, bukan kalian nih, kan kalian berharap dapat istri yang solehah gitu. Lanjut. Pengen dapat istri yang solehah. Mudah-mudahan Allah ngasih jodoh yang kepengenan kita. Seperti itu, istri solehah. Iya, kan kita selalu doa yang Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Pengen dapat Waj'alna lil muttaqina imama. itu. Tuh, doanya tuh ya. Ingat tuh doanya tuh. Ya, pengen. Doa setiap selesai sholat itu. Pengennya kan kita jadi imamnya orang-orang yang bertakwa. Gitu. Nah, memang benar ya, Rahman banyak lika-liku ya di rumah tangga. Wih, banyak sekali Ujian. lika-likunya. Apalagi yang pasti diserang duluan istri biasanya kan. Istri, benar sekali. Wih, Kalau kata pepatah mah ada yang bilang ibarat kata laki-laki itu adalah perahunya, ya. jangan dipegangin. Oh, ini pengen guys. Perahu yang mengarahkan mengarahkan layar. Layar. Istri itu adalah ombaknya. Ombak. Makanya gimana pintarnya laki-laki tuh. Kalau laki-laki yang kurang pintar, mungkin akan iya balik kapal yang karam. Karam. Hanya laki-laki yang harus memegang permainan. Jangan sampai Memegang kendali. Nah, Nggak boleh Ya, ada- terbalik ya. Nggak boleh ada kesetaraan gender gitu. Perempuan kan kadang ngeliat lakinya kerja, pengen kerja. rata-rata bang, rata-rata. Soalnya kan karena mungkin dia pikir dia kan sebelum nikah gua udah kerja nih. Iya. dia pengen Jadi hidup kerja. sendiri gitu. Nah, udah biasa gua kerja. Ya, hakikatnya seorang istri itu bukan kerja sebenarnya mah. Diem di rumah, ngurus anak, ngurus suami, ngedoa sama Allah. Ya, suami ngajar muda kita sambil kerja di dunia. Nah, seorang istri langsung ngedoa ke Allah, langsung mintanya biar istri ngajar langsung ke langit. Nah, suami ngajar di dunia gitu. Kalau si Lukman ini menurut Ustaz Syafi gimana? Dia itu kan ya dari bukan agama Islam juga ya. Pasti mungkin dia pendalaman agamanya juga ya kayak kita. Dan atau dia juga mungkin nggak mendalami agamanya dia sendiri, makanya juga kasusnya punya masalah. Dia itu pernah bilang katanya ngomong ke istrinya, gimana kalau suatu saat saya mati duluan. Kenapa Nah, tuh? misalkan si Lukman itu mati duluan, terus saya maunya itu kamu bisa lebih baik hidupnya dari sekarang, belajar gitu, coba nerusin usaha saya, atau gimana kamu nanti ke depannya kalau saya meninggal duluan. Jawaban istrinya apa? Ya paling saya jual ntar tuh aset-aset kamu buat saya. Itu jawaban istrinya. Iya, itu kan nanti juga si Lukman ngejawab lagi. Itu kalau untung, kalau rugi gimana kalau jualannya rugi? Jadi si Lukman itu kepengen si istri itu belajar dari sekarang. Biar Ya. dia bisa memahami. Kayak ibarat apa ya? Kalau misalkan Lukman udah meninggal, ya dia harus bisa gitu nerusin usahanya buat kehidupan dia nanti sendiri, nyari nafkah sendiri. Atau emang seharusnya gimana, Ustaz? Memang dalam pernikahan itu salah satunya perlu punya visi dan misi yang sama. Benar. Kadang namanya dua kepala yang berbeda kan saja. Dua kepala yang berbeda dan Kayak- dua pemikiran. Kayak yang berbeda. sendok sama piring kalau kita makan kan pasti ada bunyi, Beradu. ya Tangan, tang. tangan. Nah, cara mensinkronkannya gimana ya? Punya visi yang sama, misi yang sama. Gitu. Dalam hal apa? Misalkan dalam hal keuangan. Si laki-laki inginnya apa? Usaha itu berjalan untuk mencukupi hidup yang panjang. Sedangkan si istri pengen punya uang yang banyak untuk memenuhi kebutuhan dia saat itu. Apapun dia bisa beli, apapun dia bisa ini. Kalau laki-laki walaupun asalnya sederhana, tapi bisa jangka panjang. Nah, itu juga bedanya laki-laki dan perempuan. Gitu. Makanya suami itu adalah mudir ya kan, pemimpin nahkoda daripada satu rumah tangga itu, bahtera rumah tangga. Makanya kan sebutnya bahtera rumah tangga. Makanya karena bahkan banyak tuh lika-likunya. Nah, itu misinya mungkin sudah berbeda, makanya nggak akan bisa nyatu. Nggak akan klop lah gitu. Makanya kayak tadi, sebenarnya agama itu bukan berarti jadi tolak ukur juga, dalam artian setiap agama pasti punya
kebaikan masing-masing gitu. Jangankan pakai agama, pakai logika aja, hati aja. Jadi kita bisa ngerasain, oh ini benar apa salah gitu. Dengan akal kita kan bisa bedain, oh ini salah, ini benar. Yang haram itu hak, yang halal juga hak kan gitu. Kita udah bisa bedain tuh, udah tamyiz mah gitu, udah bisa bedain. Memang itu terhasut oleh nafsu, apalagi ya dengan yang mental illness yang dia punya, itu menjadi gangguan juga pastinya kan. Ya akhirnya kesabaran yang sudah dibangun berapa tahun itu, ya keikhlasan yang sudah dibangun berapa tahun itu dirusak oleh si istrinya itu. Ya akhirnya sabar, mungkin ada yang ngomong sabar ada batasnya gitu, padahal memang tidak ada batas, cuma sampai kapan sih kita bisa nahan. Misalkan Bang Roman nih ringan misalkan masalahnya, hal sepele misalkan, tapi ditahan begitu lama. Bang Roman begini aja terus, lama-lama kan tambah berat tuh. Iya. Masalah tambah pegal begini aja, padahal ibaratnya begitu. Masalahnya misalkan sepele, dia malas doang, tapi terus diulang setiap hari, terus diulang setiap hari, terus diulang setiap hari. Akhirnya keikhlasan itu hilang sedikit demi sedikit. Akhirnya makin banyak cekcok. Apalagi ditambah tadi mulut yang tidak bisa dijaga di medsos itu kan. Saling menjelekkan, saling menghasut dan lain sebagainya. Itu sih yang udah nggak sehat tuh hubungannya kayaknya. Iya. Makanya ya salah satu tujuan menikah itu kan sakinah kan. Dapat ketenangan. Kalau udah kayak gitu nggak dapat ketenangan, maka sakinahnya itu hilang. Apalagi mau dapat mawaddah, warahmah, apalagi mau dikasih rahmat sama Allah, kan akan Allah pisahkan akhirnya. Sudah sampai sini saja waktumu menikah dengannya. Itu cukup serius. Dan terima kasih. Assalamualaikum, belum. Sekian beneran apa gimana? Jadi kira-kira gimana simpulannya nih saatnya yang antum dapat? Berarti kalau dari kasusnya Lukman ini kan tadi kesimpulannya kita yang Ustaz Syafiq sampaikan barusan, kita harus walaupun kita bisa sabar nerima cobaan dari istri yang begitu tadi tuh, yang nggak sesuai ekspektasi keinginan kita yang baik, atau yang orang Islam pengennya solehah, ya sabar yang diutamain, ikhlas juga. Tapi kalau nggak dibalas kesabaran kita, maka ikhlasan kita juga tinggalin nggak apa-apa ya, jalan keluar. Dan cerai itu memang dibenci sama Allah, tapi bukan jalan terakhir. Jadi kayak pintu darurat mungkin saja. Pintu darurat di pesawat itu tidak bisa dipakai kapanpun, tapi ketika itu sudah harus akan kecelakaan, kita harus keluar dari situ atau bisa dipakai gitu. Mungkin kayak gitu sih. Memang tidak dianjurkan untuk cerai, itu tidak dianjurkan, tidak disukai sama Allah. Tapi nggak ada solusi yang lain lagi selain itu. Terus kalau masalah yang tadi tuh kayaknya belum kejawab. Kan si Lukman ini dia kepengennya istrinya itu punya keahlian lah yang buat nerusin usahanya Lukman ini, daripada cuma dijual doang. Dijual kan kalau untung bisa jadi rugi. Nah, apa boleh tuh kita nyuruh ke istri kita buat ya berarti nyari uang juga buat suatu saat kalau disuruh suaminya Lukmannya itu meninggal duluan, kita ngomong ke istri kayak gitu. Itu kan sebenarnya bentuk kasih sayang ya, si suami ke istri kan. Tapi kadang memang orang itu nggak ngerti disayang. Ini sering banget nih kita alami kan. Makanya kan kulil haqqu law kana murran itu benar adanya gitu. Belum tentu orang yang kita sayangi mengerti bentuk sayang kita. Tadi kan mintanya diurusin, mahal ngapain sih, itu udah banyak, mendingan kita jual, terus udah kita pakai uangnya. Itulah pola pikir perempuan. Makanya perempuan itu rambutnya panjang, pemikirannya pendek. Dia mikir 2 kali buat ke depannya. Beda laki-laki, rambutnya pendek, pemikirannya panjang. Benar. Itu. Harus mikir ke depannya. Kalau kita mah bukan gimana nanti, tapi nanti gimana. Kalau laki-laki gitu, makanya lebih hati-hati. Nah ini salah satu ujian rumah tangga tuh, 2 pemikiran, yang satu laki-laki pasti berpikir jauh, perempuan berpikir pendek. Akhirnya gimana caranya nemu nih titik tengahnya nih? Ya udah, kamu boleh jual separuh, sisanya kita putar lagi ya, kan bisa. Komunikasi juga kan penting. Ini gitu Sat. Iya. Cuma itu kan dari yang dimauin Lukman itu ketika dia udah meninggal, otomatis kan dia harus belajarnya dari sekarang gitu kan. Nanti pilihannya ya dia mau jual atau enggak ya
Ya terserah dia nanti yang jalanin. Tapi kan tetap kalau kata saya tetap kalau seorang istri tersebut yang barusan kata Ustaz Syafiq bilang, kalau dia berpikirannya tuh jangan berpikiran Pendek. gimana nanti gimana, kan seharusnya seperti itu. Kalau seorang istri pasti berpikiran pendek, gimana nanti aja. Nah seharusnya kalau istrinya tersebut dia mikir, dia benar-benar mikir ke depannya, gue harusnya gimana nih, gue kan bakal hidup sendiri kalau misalnya suami meninggal duluan, suami gue cuma ninggalin usaha ini. Ngatin aja pengen kayak ngapain? Suami gue cuma ninggalin harta ini doang nih, usaha. Gimana caranya nih usaha biar jalan? Jangan sampai gue jual, jangan sampai ini. Kalau berpikiran panjang ya udah, gue harus nerusin usaha ini. Nah kan buat bukti nanti kalau bahasanya lah, suami itu bakal ngeliat tidak yang tadi usaha bener nggak dijalanin, ternyata bener. Udah seneng suami itu kalau udah mau di ini udah senang banget, bakal dilanjutin gitu usahanya. Nah kalau urusan ini bakal bangkrut atau enggaknya urusan belakangan. Ya udah seorang istri tersebut udah jalanin dulu, pelajarin dulu apa yang diajarin sama suami tersebut, seharusnya seperti itu. Jadi bisa memahami, oh ini begini karena gue punya anak nih. Kalau punya anak ya, belum punya sudah. anak, Iya. gue harus nafkahin nih sebelum gue nikah, buat nanti kedepannya ya kalau gue mau nikah lagi gitu. Itu tadi yang apa, mohon maaf gitu, visi misi yang berbeda, keinginan yang berbeda, terus juga pola pikir yang berbeda, peruntukan harta yang berbeda, itu kan jadi masalah utama akhirnya kan. Iya. Gitu. Makanya buat kalian semua, cewek-cewek, jangan pernah berpikiran gimana ntar, jangan pernah berpikiran seperti itu. Mikirnya ntar harus gimana, seperti itu. Makanya ntar di saat saat berumah tangga, pasti seorang suami bakal berpikiran seperti itu. Ntar gimana nih ke depannya. Nah, kalian semua sebagai istri jangan berpikiran gimana ntar. Jangan pernah berpikiran seperti itu. Itu berpikiran salah fatal, salah besar. Doakan suamimu, percayakan suamimu. Nah, doakan suamimu yang tadi saya bilang. Suami nonjok di dunia, istri nonjok ke langit langsung, minta langsung ke langit, langsung ke Allah minta. Doain lah dengan doa gitu ya, yakin doa. Ya urusan rezeki mah emang Allah yang atur, tapi kan tetap seorang istri kan pasti ngedoain. Doanya insya Allah dijabah istri mah, insya Allah. Seperti itu. Si Lukman bilang juga nih ya, ini kalau emang yang di samping cerita dia itu ke netizen itu salah, ada yang nggak percaya misalkan sama cerita dia kalau ternyata istrinya tuh males, punya penyakit mental, terus yang diceritain ke media itu dari versi istrinya itu memanipulasi semua, nyalain si Lukman, jelek-jelekin Lukman. Coba dah kata si Lukman, coba kamu yang gantian nikahin dia, hidup sama dia, rasain dah tuh 9 tahun dia udah nyobain hidup sama istrinya sampai kena mental. Kurang sabar apa coba? Kurang sabar apa sih Lukman? Jadi yang tahu hidupnya seseorang itu ya dia orang sendiri. tersebut. Makanya yang tadi saya bilang buat kalian, pergunakanlah sosial media tuh dengan seperuntuknya, benar-benar dengan bijak, bukannya buat ikut-ikutan komen seperti itu. Ya kalau saya jadi Lukman, misalnya nih saya di posisi 5, udah lu mau ngomong apa juga nggak peduli, kan gue yang rasain. Itu begitu doang. Dampaknya banyak. Soalnya kalau misalnya kita nanggepin, kita bukan, jatuhnya kan aib itu. Kan aib kita kan harus benar-benar kita tutup. Nggak boleh, hanya Allah dan kita yang tahu aib kita. Orang lain tuh nggak boleh kita jaga-jaga aib kita. Ini kita bukan nih, orang tersebut nggak percaya netizen nih, netizen Indonesia biasalah. Netizen ya. Nggak percaya, ya kita ngeyakinin, tetap nggak percaya. Udah, mau dikata apa? Ngebatin ke kitanya, nyari hati. Ya, udah lepasin, ikhlasin, yakin aja Tuhan ada ngebantu kita, udah gitu aja. Kalau Ustadz Akmal dikasih jodoh yang kayak model begitu gimana? Nah, Terus dia udah manipulasi nih, kita disalahin. Mau diem aja dulu apa langsung ini respon? Ya tadi ya, mungkin kita harus banyak sabar gitu yang paling utama. dia ini udah sabar nih, udah 9 tahun dia. Udah benar-benar sabar banget. Ya benar sih kata saya tadi.
sabar itu memang bukan nggak ada batasnya sabar itu, tapi karena sering seperti itu terus kan ketahuan juga akhirnya tuh. Iya. Jadi mungkin kalau lama-lama orang juga kayak kasarnya sumpah ya dengan masalah yang sama gitu. Kok begini lagi gitu. Orang yang sama, masalah yang sama. Masalah yang sama gitu. Diulang-ulang lagi terus. Ya lama-lama juga bakal nyerah dengan keadaan seperti ini gitu. Kok masalahnya begini aja gitu, nggak ada yang lain gitu. Sedangkan di rumah tangga itu pasti beragam macam masalah gitu. Ya benar. Nah, tapi kok yang terjadi cuman ini lagi itu juga sumpah gitu mungkin ya. Kalau dari tahun ke tahun seperti itu terus, apalagi tadi kan 9 tahun kan gitu. 9 tahun lama itu udah cukup hebat bertahan segitu lamanya kan. Berarti emang ini perempuan ini kagak pantas lah diterima sama laki-laki manapun lagi berarti. Mungkin harus lebih ke muhasabah diri. Rubah dulu. Apa tuh muhasabah tuh Ustaz? Apa tuh Lebih ke muhasabah? introspeksi aja. Oh, Introspeksi diri aja gitu, melihat apakah yang bercermin lah seperti itu ya. bercermin gitu. Ya. Apa yang dilakuin dia kemarin itu banyak. Harus tahu gitu. Iya. Biar ada keseimbangan dalam Ustaz Syafiq mau nambahin? Ya, pada akhirnya pernikahan itu saling mengerti. Pada akhirnya pernikahan itu seperti tangan yang saling bergandengan. Pada akhirnya ya pernikahan itu bukan hanya soal cinta, tapi soal tanggung jawab. Masing-masing saling bertanggung jawab menjaga perasaannya, masing-masing saling bertanggung jawab menjaga keutuhan rumah tangganya, gitu. Karena kalau cinta itu kita lagi marahan aja, yang tadinya sayang-sayangan, tiba-tiba lu gua. Bahkan ada yang pakai nama, ada yang ngata-ngatain dan sebagainya. Itu cintanya udah hilang. Tapi karena rasa sayang dan tanggung jawab, akhirnya dia rela berkorban gitu. Tapi apalah daya ketika jabatan tangan tidak dibalas, tepukan tangan tidak dibalas, rangkulan malah dipukul dan lain sebagainya. Akhirnya gugur pula gitu kan, balik kanan, udah mentok. Terbalik. Mungkin gitu sih dari kasus ini. Ya kita ambil aja hikmahnya bahwa harus banyak-banyak introspeksi dan banyak-banyak juga pengalaman dari orang-orang yang sudah berpengalaman gitu. Ya, paling ditutup sama saya pernah dengar kalamnya Habib Muhammad dulu pernah bilang, Habib Muhammad Fatak almarhum itu bahwa kalau mau punya pertemanan, persaudaraan atau hubungan yang panjang, kita harus bisa ngelupain kesalahan yang udah lewat, bisa ngelupain itu. Dan kalau mau kita cari orang yang sempurna, sampai kapanpun nggak bakalan ada. Maka harus terima, siapapun manusia itu nggak ada yang sempurna, harus kita terima. Dan kalau ada masalah, itu saya pernah ada video yang orang itu disuruh ngebuat bangga yang punya konten, nanti dikasih uang 200.000 berapa tuh. Dia bilang, saya dulu pernah ceritanya itu, saya waktu itu ada tugas di luar, dia masih sekolah, seorang anak tugas di luar. Kemudian pas pulang dia kaget, bapak ibunya lagi berantem, bapaknya minta cerai. Tapi akhirnya diusahain, kata anaknya ini, Pak, saya masih butuh bapak, adik-adik juga masih butuh bapak, kita masih butuh sosok bapak, jangan sampai ceraiin ibu. Dan dia berhasil dia sampai nangis-nangis, akhirnya bapaknya nggak jadi nyerahin ibunya. Nah itu yang ngebanggain konten kreator yang tadi itu ngasih syarat, kalau mau dikasih 200.000 banggain dulu saya. Gitu deh, bisa membanggakan. 200.000 tonton video ini. Oke, makasih Ustaz Syafiq. Sama-sama. Abdurrahman. Jauh-jauh beliau dari Bekasi nih guys ya. Kita dari Bekasi ke Ciputat buat nemuin sosok-sosok inspirasi. Amin, ya kan? amin. Insyaallah. Orang soleh. Kita harus bawa apa nih, sesuatu ya. Oh ya, apa nih udah? Mana nih? Aduh. Hebat Ustaz. Nah, beres baju Alisa. Nanti Sponsor nih, sponsor gimana? Oh, ini yang punya Alisan kalau mau ini ya endorse. yang punya Bang Ustadz Akmal masih ada di mobil ya beliau. Masih. Lupa tadi kan baru datang soalnya. Iya. Ya, udah sekian dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa like,
Jangan lupa like, komen, dan share, Sebanyak subscribe. banyaknya ya teman-teman keluarga semuanya. Allah bermanfaat. Amin. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.